Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan menyampaikan materi kami yang berjudul terjemah tafsir dan takwil, landasan dan metodologi dalam ilmu tafsir. Jadi saya selaku pemateri pertama yaitu akan coba menyampaikan dari pengertian, apa itu pengertian terjemah dan apa itu pengertian dari tafsir. Ya, baik, langsung saja. Dari pengertian terjemah menurut bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu tarjama, yang mana artinya itu menafsirkan atau menerangkan sesuatu dengan bahasa lain. Nah, jadi menurut bahasa terjemah yaitu sesuatu itu ditafsirkan atau diterangkan tapi dengan bahasa yang lain. Nah, itu terjemah. Sedangkan secara istilah ada ada terbagi dua terjemah menurut istilah. Ada terjemah harfiah dan terjemah tafsiriah. Terjemah harfiah atau terjemah kata per kata. Apa itu? Artinya memindahkan kata-kata dari bahasa sumber ke bahasa sasaran secara urut dan apa adanya. Nah, jadi kata-kata itu dipindahkan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, tapi secara urut dan apa adanya, berurutan, tanpa mengubah susunan kalimat. Jadi susunan kalimatnya tidak berubah. Nah, itu pengertian terjemah harfiah tadi. Dan kedua ada terjemah tafsiriah atau terjemah makna, yaitu menjelaskan maksud kalimat dari bahasa sumber ke bahasa sasaran dengan bebas, tidak terikat dengan urutan kata. Nah, berbeda dengan terjemah harfiah, terjemah tafsiriah ini lebih bebas, artinya tidak terikat urutan katanya. Sama menjelaskan maksud kalimat dari bahasa sumber ke bahasa sasaran juga, cuman bedanya dengan harfiah, tafsiriah ini lebih bebas, tidak terikat dengan urutan kata. Nah, adapun macam-macam terjemah, yaitu ada terjemah interbahasa, ada terjemah antarbahasa, dan terjemah antar simbol. Apa itu terjemah antarbahasa? Yaitu menjelaskan kata-kata dalam bahasa yang sama tapi dengan redaksi yang berbeda. Jadi kata-katanya itu bahasanya sama, hanya redaksinya yang berbeda. Nah, sedangkan terjemah antarbahasa, itu kata-kata dari satu bahasa itu dipindahkan ke bahasa yang lain. Itu pengertian macam terjemah antarbahasa. Nah, yang ketiga ada terjemah antar simbol atau transferensi, yaitu mengalihkan kata-kata menjadi simbol lain. Misalnya kata kepala diterjemahkan dengan gambar kepala. Nah, adapun model terjemah menurut Izzuddin Muhammad Najib ada 3 di sini, ya kan? Yaitu terjemah setia atau harfiah. Dan kedua ada terjemah dengan perubahan. Yang ketiga ada terjemah bebas atau kreatif. Terjemah setia menerjemahkan kata demi kata secara urut tanpa mengubah susunan kalimat. Jadi kata itu diterjemahkan tapi demi kata secara urut lagi. Jadi menerjemahkan kata demi kata secara urut, berurutan, tidak sembarang, dan juga tanpa mengubah susunan kalimat. Jadi susunan kalimatnya itu tidak berubah. Nah, di model terjemah yang kedua ada dengan perubahan, yaitu menerjemahkan kalimat demi kalimat dengan menyesuaikan gaya bahasa sembarang, dan juga tanpa mengubah susunan kalimat. Jadi susunan kalimatnya itu tidak berubah. Nah, di model terjemah yang kedua ada dengan perubahan, yaitu menerjemahkan kalimat demi kalimat dengan menyesuaikan gaya bahasa sasaran, sering disebut penyaduran. Jadi model yang kedua ini lebih ke menyesuaikan gaya bahasa sasaran. Nah, jadi menerjemahkan kalimat itu dengan menyesuaikan bahasa sasaran.
Nah, adapun yang ketiga, model yang ketiga itu terjemah bebas atau kreatif. Nah, ini berbeda dari yang keduanya. Yang kedua tadi ini lebih mengutamakan makna dan keindahan bahasa sasaran. Nah, jadi terjemah bebas seperti namanya ya kan, bebas atau kreatif. Nah, model terjemah ini lebih mengutamakan makna. Jadi makna yang diutamakan dan keindahan bahasa sasaran. Nah, dan juga dalam model terjemah bebas ini bisa menambah satu atau mengurangi kata sesuai kebutuhan. Fungsi terjemah, apa fungsi terjemah? Fungsi terjemah yaitu memindahkan ucapan dari satu bahasa ke bahasa lain, menafsirkan maksud suatu kalimat dengan jelas ke bahasa lain. Nah, itu tadi fungsi dari terjemah. Masuk ke tafsir. Apa itu pengertian tafsir? Nah, tadi secara bahasa tafsir itu berasal dari kata fassara. Nah, yang mana artinya itu kan menjelaskan atau menerangkan. Sedangkan istilah berarti menjelaskan makna ayat Al-Quran, nah termasuk sebab turun ayat dan kisah di dalamnya. Jadi secara istilah tafsir ini berbeda dengan terjemah ya. Nah, tafsir ini menjelaskan makna ayat Al-Quran termasuk sebab turunnya ayat dan kisah di baliknya. Adapun pengertian tafsir menurut ahli, di sini saya akan menyebutkan salah satu saja. Contohnya kayak misalnya seperti menurut Syekh Tahir. Ujar Sidin itu menjelaskan tafsir itu menjelaskan kata-kata sulit dengan kata-kata yang lebih mudah dipahami. Jadi dalam Al-Quran itu kan ada kata-kata yang sulit. Nah, jadi fungsi tafsir ini itu Jasidin pengertian tafsir ini itu menjelaskan kata-kata sulit dengan kata-kata yang lebih mudah untuk dipahami. Nah, itu tafsir menurut Syekh Tahir. Nah, sedangkan metode dalam ilmu tafsir itu ada 4 macam. Yang pertama ada metode tahlili, metode ijmali, dan metode muqarrin. Nah, metode tahlili yaitu menafsirkan ayat satu persatu secara mendetail. Nah, jadi metode tahlili ini tafsir yang memakai metode tahlili, nah itu menafsirkan ayat itu secara satu persatu dan mendetail. Nah, arti mendetail itu apa? Bisa dari kata, susunan kalimat, sebab, turun ayat tadi, dan lain-lain. Nah, jadi ada contoh tafsir yang memakai metode tahlili yaitu apa? Tafsir Al-Maraghi dan tafsir Ibnu Katsir. Nah, di metode kedua ada ijmali. Nah, ijmali ini menafsirkan Al-Quran secara umum atau ringkas. Nah, berbeda dari metode tahlili tadi, ijmali itu lebih ke umum atau ringkas, tidak detail, tidak terlalu mendetail. Nah, contohnya kayak tafsir Al-Quranul Karim dan tafsir Al-Wasit. Dan metode yang ketiga ada muqarrin. Nah, muqarrin ini pembandingan ayat. Nah, itu membandingkan ayat dengan ayat lain, atau hadis yang mirip atau tampak bertentangan. Nah, di metode yang keempat ada metode maudhu'i atau tematik. Apa itu? Yaitu menafsirkan ayat-ayat berdasarkan satu tema tertentu. Jadi tafsir yang memakai maudhu'i ini hanya berdasarkan dalam Al-Quran ada tema sholat, jadi tema sholat aja yang ditafsirkan. Nah, dan lain-lain. Fungsi tafsir apa? Nah, adapun fungsi tafsir yaitu membantu memahami isi Al-Quran, memberdayakan umat agar wilayahnya menjadi tempat yang baik, membantu umat Islam memahami penafsiran yang benar, menghindari penafsiran yang keliru dan menyesatkan. Nah, itu tadi fungsi dari tafsir. Nah, jadi tafsir dan terjemah ini berbeda, bukan sama. Nah, seperti yang sudah dipahami dari di atas tadi ya, kalau tafsir itu penjelasannya itu panjang lebar, nah termasuk hukum dan hikmah serta kesimpulan. Nah, itu tafsir. Adapun terjemah itu hanya kata-katanya saja yang diterjemahkan ke bahasa yang lain tanpa penjelasan yang lebih detail. Nah, jadi berbeda tafsir dan terjemah. Apa hikmah kita mempelajari tafsir dan terjemah? Nah, salah satunya yaitu memudahkan pemahaman saat membaca. Nah, itu salah satu hikmah dari kita mempelajari ilmu tafsir dan terjemah tadi. Nah, mungkin
Materi selanjutnya bisa diteruskan oleh pemateri yang lain. Cukup di sini penyampaian saya. Selebihnya mohon maaf, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang takwil. Nah, secara etimologis, istilah takwil itu berasal dari kata kerja dalam bahasa Arab, yaitu awala yu'awilu ta'wilan, yang artinya mengembalikan sesuatu kepada asalnya. Kalau misalnya dalam konteks kajian Al-Quran, makna ini tuh merujuk ke upaya gasan kita mengembalikan makna suatu ayat kepada maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kalau misalnya lapas ayatnya tuh memiliki potensi makna ganda atau juga mengandung unsur-unsur simbolik atau majazi. Kalau misalnya secara terminologis, arti takwil tuh para ulama berbeda-beda pendapat dalam mendefinisikannya. Kalau misalnya dalam pendekatan klasik, khususnya yang berkembang di kalangan ulama-ulama salaf, takwil tuh seringkali disamakan lawan tafsir. Jadi pengertiannya takwil tuh adalah bentuk penjelasan terhadap makna ayat Al-Quran, baik yang bersifat muhkamat maupun yang mutasyabihat, eksplisit ataupun implisit. Namun seiring perkembangan ilmu tafsir itu makin maju, terutama pada masa khalaf, muncul perbedaan yang cukup signifikan. Muncul perbedaan antara tafsir ini lain arti, takwil ini lain arti. Nah, dalam pandangan khalaf, tafsir itu didefinisikan sebagai penjelasan terhadap makna lahiriah dari suatu ayat. Sedangkan takwil itu lebih diarahkan kepada penyingkapan makna batiniah atau makna yang lebih dalam yang tersembunyi di balik lapas yang zahir. Dengan kata lain, tafsir ini lebih bersifat linguistik dan juga historis. Sementara takwil itu bersifat filosofis, teologis, atau bahkan juga bisa bersifat spiritual. Kita sekarang mengambil contoh yang sering dikemukakan dalam literatur klasik dalam pemahaman adalah pemahaman terhadap ayat-ayat yang menyebutkan sifat-sifat Allah secara antropomorfik, seperti ada yang menyambat tangan Allah, wajah Allah, atau istiwa Allah bersemayam. Nah, secara tekstual, lapas itu tuh mengarahkan kepada bentuk fisik sidinlah. Namun karena Allah tuh maha suci dari sifat-sifat makhluk, maka diperlukan pendekatan takwil. Takwil itu yang dipakai untuk apa? Untuk menghindari pemahaman yang keliru. Dalam hal ini, tangan Allah tuh dapat ditakwilkan sebagai kekuasaan Allah, dan istiwa alal arsy itu dapat dimaknai sebagai penguasaan atau kontrol Allah atas seluruh alam. Nah, demikian juga takwil tuh bukan tanpa batas, tapi para ulama meletakkan syarat-syarat tertentu di dalam kita tuh melakukan takwil. Antara lainnya, satu, kada bertentangan dengan dalil nakli yang pasti, yang qat'i. Terus yang kedua itu didasarkan lawan kaidah bahasa Arab yang bujur. Ketiga, kada bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam akidah Islam. Kalau dengan kata lain, takwil tuh harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki otoritas ilmiah dan metodologis dalam bidang tafsir, juga bidang usuluddin. Nah, di sisi lain, sebagian ulama itu menolak penggunaan takwil secara luas, terutama apabila dilakukan secara spekulatif dan subjektif. Mereka khawatir buahnya itu cemas takwil tuh kada dibimbing oleh disiplin ilmu yang memadai akan membuka peluang bagi penyimpangan makna dan bahkan penyelewangan terhadap ajaran Quran.
ajaran Al-Quran. Nah, oleh karena itu ada pula pendekatan tafwid, yaitu menyerahkan makna suatu lapas mutasyabihat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menafsirkannya secara detail. Kalau misalnya juga dalam perkembangan zaman modern, takwil itu digunakan dalam konteks yang lebih kontekstual seperti pendekatan hermeneutika atau pembacaan tematik, di mana makna ayat itu ditarik ke dalam konteks sosial, budaya, dan etika yang kekinian. Meskipun itu tuh kadang selalu disepakati, pendekatan ini menunjukkan dinamika dalam studi tafsir yang kontemporer. Jadi takwil itu merupakan bagian dari integral dari khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam studi Al-Quran. Takwil ini kadang hanya menjadi instrumen pemahaman terhadap teks yang suci, tetapi juga menjadi jembatan antara teks dan konteks, antara wahyu dan realitas kehidupan umat manusia. Melanjutkan materi dari para pemateri sebelumnya, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai syarat-syarat seorang mufassir. Jadi disiplin ilmu yang harus dikuasai seorang mufassir sebelum menafsirkan Al-Quran ada di sini tertera ada enam ya untuk syarat-syaratnya. Jadi langsung saja yang pertama yaitu menguasai bahasa Arab beserta cabang-cabangnya. Yakni yang dimaksud di sini adalah seperti ilmu nahwu, shorof, balaghah, mantik dan lain sebagainya. Karena apa? Karena Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab dan juga pemahaman yang terkandung di dalamnya itu mau tidak mau harus dipahami menggunakan perantara bahasa Arab. Terus yang kedua, seorang mufassir harus menguasai ilmu qiraat. Dengan ilmu qiraat ini, seorang mufassir dapat mengetahui bagaimana cara mengucapkan Al-Quran dan juga dapat memilih bacaan yang benar dari sekian banyaknya bacaan yang diperbolehkan. Yang ketiga, seorang mufassir harus menguasai ilmu tauhid, karena dengan ilmu ini mufassir tidak akan menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya secara berlebihan maupun melampaui batas. Yang keempat, seorang mufassir harus menguasai ilmu usul, terutama ilmu usul tafsir dengan mendalami kaidah-kaidah yang dapat memperjelas suatu makna dan maksud Al-Quran. Yang kelima dan juga yang keenam adalah seorang mufassir harus menguasai ilmu nasikh mansukh dan juga ilmu asbabun nuzul. Untuk melengkapi daripada 6 persyaratan yang sudah disebutkan tadi, Al-Alusi memberikan 3 persyaratan ilmu yang harus dikuasai oleh seorang mufassir sebelum menafsirkan Al-Quran. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu mengerti hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mufassir paham dengan bahasa Arab. Yang ketiga, mufassir menguasai akan ilmu balaghah. Nah, itu tadi sedikit dan beberapa syarat untuk seorang mufassir sebelum menafsirkan Al-Quran. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya ampun maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi metode penafsiran dalam ulumul Quran terdiri dari 4 pendekatan ulama. Yang pertama, metode tahlili yang menjelaskan ayat secara rinci. Yang kedua, metode ijmali yang memberikan gambaran umumnya. Yang ketiga, metode muqarrin yang membandingkan berbagai tafsir. Dan metode maudu'i yang berfokus pada tema tertentu.
masing-masing metode memiliki cara dan tujuan yang berbeda dalam memahami Al-Quran. Jadi dalam berbagai metode tadi ada berbeda-beda macam fungsinya. Pertama, metode tahlil itu ada dua fungsinya. Yang pertama menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, menggunakan analisis mendalam untuk memahami konteks bahasa dan makna. Jadi metode tahlil ini lebih mendalam analisisnya daripada yang lain. Yang kedua, metode ijmali, memberikan gambaran umum dari ayat-ayat tanpa menjelaskan secara rinci. Jadi langsung mengambil gambaran tanpa menjelaskan secara rinci. Jadi langsung mengambil gambar contohnya seperti ini. Yang kedua, cocok untuk memahami inti pesan Al-Quran secara keseluruhan. Yang ketiga, metode muqarrin, membandingkan berbagai tafsir dari para ulama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Yang ketiga, memungkinkan penafsir untuk melihat perbedaan dan persamaan dalam interpretasi. Ini yang keempat, metode maudu'i, fokus pada tema atau topik tertentu dalam Al-Quran. Jadi metode maudu'i ini lebih berfokus kepada tema yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya seperti apa, misalnya Al-Baqarah, contohnya gitu. Yang kedua, mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema. Jadi metode maudu ini juga mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Jadi metode maudu ini sinyalnya lebih mendalam analisisnya. Jadi dikumpulkan dulu, baru dianalisis lebih mendalam, seperti itu. Oke, sekian, terima kasih.